Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk terus bersama-sama nyari ilmu, nyari bekal, nyari hikmah, nyari petuah-petuah indah dari segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus memperindah kehidupan kita di dunia dan meraih kehidupan kesuksesan di alam akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih membahas, kita masih berada di dalam bab yang membahas tentang kematian atau persiapan menuju kematian. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahir. Allah Subhanahu wa taala yang maha memaksa. Allah Subhanahu wa taala yang maha nggak mau tahu. Allah Subhanahu wa taala yang maha ingin, ketika ingin melakukan sesuatu kepada hambanya, Allah taala akan melakukannya, dan mau nggak mau orangnya untuk mendapatkan hal tersebut akan tetap sampai. Makanya kalau kita melihat sifat-sifat Allah taala, ketika kita membaca Asmaul Husna, ketika kita mengingat tentang sifatnya Allah taala yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha welas, yang maha kasih, yang maha memberikan nikmat-nikmat yang besar maupun memberikan nikmat-nikmat yang kecil, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah taala juga adalah Al-Qahhar, yang maha memaksa. Wa huwa syadidul iqab. Allah taala kalau pengen ngasih balasan terbaik, Allah taala akan membalasnya dengan cara yang terbaik juga. Tapi sebaliknya, Allah taala ketika ingin menyiksa hambanya, Allah taala maha mampu menyiksa hambanya dengan cara yang terpedih sekalipun. Makanya kita ini di dalam keimanan kita, di dalam keislaman kita, di dalam ruh kita harus dewasa secara ruh, juga harus dewasa secara zahir. Dengan perkembangan tubuh kita, dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya uban di kepala kita, gitu. Nambah apa kelong? Tambah tua, tambah gede, tambah tumbuhnya umur kita secara zahir, itu juga harus dibarengi dengan umurnya ruh. Jangan sampai badannya doang yang dewasa, jangan sampai jasadnya aja yang menua, jangan sampai umurnya saja yang bertambah tapi ruhnya ndak pernah berproses, ruhnya ndak tambah dewasa, cara berpikirnya kayak anak kecil, dipeleroki koncone titik, siki mesti satru karo aku, ndak dijak dolan titik, wes aku ditilokne, ndak di gandeng ke sana, loh apa salahku, aku nggak dijak. Jadi yang dikedepankan itu negatif thinkingnya, bukan positif thinkingnya, ya. Jadi yang dikedepankan itu prasangka buruknya, bukan prasangka baiknya. Ini tanda-tanda kalau ruh kita itu tidak berproses, kalau kita itu tidak dewasa, kalau ruh kita itu terjebak, ruhnya anak kecil berada di dalam badannya orang dewasa, ruh
rohnya anak muda ada di dalam badannya orang tua. Nggih. Makanya dengan berprosesnya umur kita, roh kita juga harus berproses. Kita muamalah sama Allah Ta'ala ini jangan lagi tentang takut kepada neraka. Atau kalaupun misalkan kita masih berada di dalam tahap itu, Allah takut saya kalau gini nanti dibalas sama Allah Ta'ala begini, saya kalau tidak sholat nanti kepala saya dikepruk sama malaikat, kalau lisan saya nanti dipotong sama malaikat. Itu kan imannya anak kecil gitu. Kayak dulu kita waktu kecil, kayak dulu kita waktu SD, orang tua kita mengatakan, ayo ngomongnya yang baik, lek enggak lidahnya dipotong sama malaikat. Ayo tangannya jangan nyubit-nyubit temennya, nanti tangannya dipotong sama malaikat. Ini kalau perasaan muamalah sama Allah Ta'ala, kita melakukan ini takut sama neraka, begini takut sama neraka, ini tidak akan berproses. Kita terus naikkan roh kita terus naikkan ibadah kita terus naikkan level keimanan kita agar kita pantas. Minimal apa? Minimal sesuai sama umurnya. Ingat sama umur, dihitung perlu uban yang ada di kepala ini tadi. Dengan banyaknya uban yang ada di kepala, saya akan sholat sebanyak itu juga. Rakaat sunnah saya harus sebanyak itu juga. Lembaran Al-Quran yang saya baca juga harus sebanyak itu juga. Lain kita. Jadi diinget-inget, dieling-eling umure, eling kalau badannya sudah keju-keju, eling kalau kakinya sudah gampang geringgingen. Dieling-eling nih, Allah, roh saya seumur siapa? Ya Allah, imanan saya seberapa? Siap ndak kira-kira ketika malaikat maut itu mencabut nyawa kita? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah Ta'ala yang maha mampu untuk memaksakan, pengen yang ini tak kasih sakit, tak kasih sakit, ini tak kasih sehat, tak kasih sehat, ini tak kasih hidup, dia akan hidup, ini tak kasih mati, dia akan mati, ini tak kasih rezekinya lancar, ini tak kasih rezekinya seret. Terserah Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi hatta wa yursilu alaikum hafadatan. Dan sesungguhnya setiap di antara kita, setiap dari hamba-hamba Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala sudah menyiapkan penjaga-penjaganya, penjaga-penjaganya yang akan menghalang-halangi dia untuk istilahnya diperlakukan tidak baik atau mendapatkan balak-balak atau mendapatkan keburukan-keburukan yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapa? Bisa jadi dari manusia yang lainnya, bisa jadi karena hasutnya orang, bisa jadi dari tukang sihir, bisa jadi dari tukang celah. Banyak orang yang nggak seneng sama kita, Bu. Jadi di samping ada orang yang gembira dengan adanya kita, di situ juga akan ada orang-orang yang benci sama kita. Di samping orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, juga ada orang-orang yang membenci kita dengan tulus. Makanya nggak perlu ngereken omongannya orang. Yang cinta sama kita akan tetap cinta walaupun mereka mengetahui keburukan kita. Yang tidak senang akan tetap tidak senang sebaik apapun Anda menjelaskan kebaikan Anda. Jadi disenangi sama dibenci itu biasa. Dipuji dan dihina itu biasa. Dipleroi sama disenyumi itu juga biasa. Orang mau melerok, oh mungkin pengen melerok dia. Orang senyum, alhamdulillah cantik loh orang itu kalau senyum. Jadi biasa aja. Sama pandangannya manusia ini biasa aja. Tapi yang kita cari pandangannya Allah. Kenapa? Karena alam akhirat kita tergantung sama muamalah kita dengan Allah. Matinya kita tergantung rahmat yang ingin Allah Ta'ala berikan kepada kita. Gampangnya sakaratul mautnya kita tergantung dengan muamalah kita dengan Allah dan orang-orang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yursilu alaikum hafadatan hatta dikatakan hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika seseorang itu sudah selesai ajalnya. Kamu tak kasih hidup, kamu tak kasih kesempatan untuk ibadah, kamu tak kasih kesempatan untuk menyembah aku dengan cara yang benar. Tapi ini ada masanya, tapi ini ada akhirnya. Ketika akhir itu datang, ketika kematian itu datang, tawafathu rusuluna,
malaikat yang pertamanya melindungi kita, malaikat yang pertamanya ada di sekitaran kita. Bahkan para ulama mengatakan berapa sih setiap hamba, setiap manusia, setiap roh yang badan yang rohnya itu masih nempel di dalamnya, rohnya itu masih ada di dalam jasadnya. Allah Ta'ala itu ngupengi kita semua minimal dengan 40 malaikat. Jadi tidak perlu merasa I'm alone, saya sendirian, saya kesepian, kanan kiri atas bawah malaikat tok nih. Malaikat nyaksikan kita, ngelihat kita, nyatet amalnya kita, memperhatikan kita, menelengi kita. Guyu kalau kita berada di tempat-tempat yang baik, dan sedih ketika melihat kita dalam keadaan yang buruk, gembira ketika kita berada bersama orang-orang melakukan kebaikan bersama-sama. Begitu juga sedih sekali kalau kumpul-kumpul di dalam keburukan. Malaikat itu mengatakan wong iki piye to, ajale wis bentar lagi. Nabi Muhammad SAW itu kalau mengibaratkan kematian, sesungguhnya kematian kalian itu aqrab ilaikum, lebih dekat pada diri kalian min syiraqin na'li, dari semacam, jadi kita sama kematian ini seperti sepasang sandal. Kita maju, kematian juga ikut maju. Kita mundur, kematian juga ikut mundur. Kita ke samping kanan, kematian juga ikut ke samping kanan. Kita ke kiri, kematian juga ikut ke sebelah kiri. Jadi yang paling dekat sama kita itu kematian. Yang paling dekat sama kita itu kematian. Tapi banyak orang yang ndak, istilahnya leha-leha banggan, enak-enakan, paling sehat tuh umurku sih piro umurku umur gini salah umurku sik 10, 20. Berapa banyak adik saya umur 12 tahun meninggal, nenek saya umur 92 meninggalnya, kuburannya jejer, yang satu ditulis usia 12 tahun, yang satu ditulis umur 90 tahun. Jadi kematian nggak pandang bulu, nggak pandang lanang, nggak pandang wedok, nggak pandang besar, nggak pandang kecil, nggak pandang ini calon dokter masuk dipateni. Kalau sudah datang ajalnya ya mati. Ini calon presiden kok dimatikan. Malaikat mautnya ndak reken besok wisuda, besok begini, besok ngambil apa dan lain sebagainya, nggak ngereken semuanya sama itu. Kalau sudah datang, tawafat suruh-suruhna. Bahkan dikatakan 40 malaikat yang ada di sekitaran kita, yang pertamanya melindungi kita pada hari itu, pada saat itu, ketika saat-saat detik-detik roh kita itu dicabut oleh Allah Ta'ala, mereka yang ikut mendorong roh kita untuk keluar dari jasad kita. 40 malaikat itu dibiong kita itu, dibiong untuk narik. Ada yang dorong, ada yang melepaskan bagian sini, ada yang melepaskan bagian sini. Saya ngangel sebelah sini dibenak nih sama malaikat yang ini, yang ngangel sebelah sini dibenak nih sama malaikat yang ini. Tawafat rusuluna wa hum la yufarritun, dan kejadian itu tidak akan ada satupun manusia yang terlewat darinya. Kabeh ngerasakne sekarat, kabeh ngerasakne kematian, semua merasakan perpisahan ruh dengan jasad tersebut. Bahkan semuanya merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad itu mengatakan sesungguhnya seseorang mukmin yamutu ala araqi jabini. Kalau kamu melihat ada orang dalam keadaan sekarat, ada orang sekaratnya itu sepertinya gampang, ada orang yang sekaratnya itu glebek, sampai bahkan berhari-hari dia merasakan sakit yang luar biasa. Apa yang kelihatannya gampang ini tidak merasakan sakaratul maut, tetap. Yang kelihatannya sulit ini sudah pasti dia merasakan sakaratul maut. Tapi Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, eling, selalulah berprasangka baik kepada setiap kematian yang datang, terutama kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Tidak usah golei aibnya, tidak usah nyari-nyari kesalahannya. Tangannya pas meninggal kok
kok ngene misalkan. Nggih, ini pas tak mandikan kok maaf kotorannya kok keluar terus nggak habis-habis. Ini sudah tak bersihkan kok tetap. Nggak usah diceritakan Bu yang seperti itu. Nggih, nggak usah disebar-sebarkan. Nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Perbanyak diam. Bahkan yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, ketika kita melihat ada orang yang meninggal, ketika kita melihat kepada orang yang meninggal, maka katakan perkataan-perkataan yang baik. Katanya Nabi, karena pada saat itu malaikat yang ada dengannya, yang bersama-sama dengannya akan mengamini setiap doa-doa yang terlantun dari kita. Lek kita ngomongnya jelek, katanya malaikat, amin kowe yo. Kalau kita ngomongnya yang baik-baik, amin, kamu juga akan mendapatkan yang seperti itu. Jadi sebagaimana kita lebih senang dipuji, sebagaimana kita lebih senang untuk dikatakan dengan perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana kita pengennya mati dalam keadaan baik, berprasangka saja kepada setiap orang yang meninggal bahwasanya dia meninggal dalam keadaan baik. Tapi meninggalnya tidak wajar Kak, masih ya tidak wajar. Tapi meninggalnya begini, yang diingat kebaikannya, yang keburukannya kita lupakan. Karena pada saat-saat itu dia baru saja merasakan sakit yang luar biasa, baru saja merasakan proses kematian yang super hebat. Setelah itu diceritakan di dalam kisah-kisahnya para ulama yang menceritakan proses kematiannya seseorang. Manusia itu begitu rohnya tercabut, diangkat sama para malaikat ke atas langit. Ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada seluruh penduduk langit, ruhun, kalau orang baik, kalau dia adalah seorang mukmin, ruhun thayyibun min jasadin thayyib. Ini adalah ruh yang baik yang keluar dari jasad yang baik, amalnya amal-amal yang baik. Maka para penduduk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat-malaikat yang mengantarkan itu tadi, kembalikan dia ke tempatnya dengan cara yang baik. Balik ke rumahnya masing-masing, Bu. Jadi nyaksikan, oh sing takziah nggon aku iki. Yang ngomongin aku buruk iki. Titenono kok. Titenono nanti. Saya tidak pernah. Jadi tahu persis siapa yang datang ke dia, siapa saja yang takziah kepadanya, siapa saja yang doakan dengan doa-doa yang baik, siapa saja yang mendoakan dengan doa-doa yang buruk. Ini orang beriman. Kalau orang-orang yang tidak baik dikatakan naik ke atas langit, setelah itu para yang malaikat yang antarkan ini mengatakan ruhun khabithun, ruh yang buruk yang keluar dari jasad yang buruk karena kelakuannya yang buruk, karena imannya yang buruk, karena ibadahnya yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lemparkan dia ke tempatnya semula. Dilemparkan balik juga ke rumahnya, ngelihat setiap proses, dimandikan dia nyaksikan, dikafani dia nyaksikan segalanya. Setelah itu dikatakan ketika mau diberangkatkan, ini ruh yang baik ini tadi mengatakan cepetan antarkan saya sudah tidak sabar untuk berada di dalam kubur, saya sudah tidak sabar untuk menerima ganjaran dari setiap ibadah saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan tempat abadi saya. Sedangkan roh-roh yang buruk mengatakan, ojo aku harus digoning dia, aku mau dibawa kemana, jangan keluarkan aku dari rumah, jangan bopong aku ke kubur saya tidak siap untuk ketemu malaikat mungkar nakir, saya tidak siap untuk ditanyain di dalam kubur, saya tidak siap menerima neraka saya setelah kejadian yang begitu menyakitkan dari sebelum-sebelumnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu keadaannya kita. Lek awake dhewe ndak apik saiki terus kapan? Kalau kita ndak jadi dewasa sekarang terus kapan? Nunggu bekabeh ubannya. Nunggu kalau umurnya 90 nanti saya tobat. Telat Bu, sebelum 90 wis dicikup. Jadi wa wal qahiru fawqa, panjang umur kabeh, sehat kabeh, bisa beramal dengan amal yang terbaik semuanya.
Wal qahiru fawqa ibadi wa yursil. Seperti itu. Jadi di sini ya kita akan kembali membahas tentang pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik, kewajiban terhadap seorang mayit. Dan di sini saya nambahkan kepada jenengan buku-buku panduan untuk belajar karena ini datang kepada setiap orang yang ada di sekitaran kita, bahkan juga kepada orang yang kepada diri kita sendiri pasti akan datang. Maka sebelum kita masuk di dalam bab yang bahas tentang memandikan, mengkafani dan lain sebagainya, para ulama juga mengajarkan kita gimana caranya mentreatment orang-orang yang muhtadhar, memperlakukan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Sakaratul maut, sakarat itu sekarat-sekarat. Kalau satu sekarat itu namanya sakrah. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darbatun la thalathina darbatun. Badan saya dicincang-cincang dengan pedang 30 kali cincangan, itu lebih ahabbu ilayya, masih lebih saya istilahnya masih lebih ringan dibandingkan satu sekarat dari sekarat-sekaratnya kematian. Itu Imam Ali. Dari mana beliau mengatakan hal yang semacam itu padahal belum pernah merasakan kematian? Kata beliau, dari informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika mengibaratkan tentang saat-saat detik kematian. Sakitnya jauh lebih sakit dibandingkan badan kita dicincang-cincang 30 kali. Dicincang entek, hidup lagi. Dicincang entek, hidup lagi. Dicincang entek, hidup sampai 30 kali. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sakrah, sekali sekaratnya kita. Karena ketika dicabut nyawanya kita, nyawa kita itu ketika dicabut bukan jeres langsung selesai, enggak. Tapi minimalnya orang itu merasakan 4 kali sakrah, 4 kali pencabutan. Pencabutan pertama dari ujung jari-jari kaki kita sampai ke lutut. Setelah itu pertama jerak sampai ke lutut. Habis itu berhenti dulu malaikatnya. Malaikatnya berhenti dulu. Terutama kepada hamba-hamba beriman. Istirahat dhisik. Ditenangkan dulu. Setelah itu dari lutut jerak lagi sampai ke pusar. Sampai ke pusar. Setelah itu berhenti lagi. Setelah itu dari pusar sampai ke ulu hati. Di sini. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ketika ruh ada di kerongkongan, hatta idza balaghatit taraqi, ketika ruh kamu sudah ada di kerongkongan, di situ waktu penutupan waktu taubatmu. Taubat, kata-kata indah, kata-kata rayuan kepada Allah taala, doa-doa tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saat-saat yang paling genting. Jadi ketika ruh ada di kerongkongan, ini waktu yang tersulit bagi setiap hamba, dan pada saat itu juga didatangkan sama Allah Ta'ala fitnah terbesar yang dirasakan oleh setiap hamba. Jadi sudah sekarat ini sakitnya luar biasa. Ada fitnah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala pada saat tersebut. Fitnahnya apa? Ada 2 macam. Yang pertama, pada saat itu seseorang ketika sekarat dan rohnya itu sudah nyampe ke kerongkongan, sama Allah Ta'ala dikasih rasa haus yang luar biasa. Ngelak banget, haus sekali. Guru saya Habib Umar mengatakan orang ketika sekarat itu tadi, ketika rohnya ada di kerongkongan, dia kehausan yang luar biasa. Bahkan ketika dia waktu itu dikasih minum air bergalon-galon sekalipun, tidak akan habis, tidak akan merasa puas, tidak akan merasa lega. Kenapa? Karena hausnya bukan dari air, hausnya bukan dari minuman, hausnya bukan dari boba. Ndak melek nek Bu, boba ndak melek, teh teh leci, teh stroberi, teh apa semuanya ndak melek. Dan tidak akan ada yang puas dikasih minum apapun, tidak puas. Kenapa? Karena hausnya dari rahmatnya Allah. Yang dicari rahmatnya Allah. Kalau dia sudah berbekal rahmatnya Allah, kalau dia sudah punya, sudah dikupengi, sudah diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terasa haus.
Jadi haus luar biasa. Dan pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada setiap setan kepada setiap setan untuk mendatangi kita dan menawarkan kita, menggoda kita, membisiki kita untuk terakhir kalinya. Dadi loro, ngelak sulit, keadaannya sulit sekali. Keadaannya sulit sekali, setan pisan datang. Dan setan ini macam-macam bentuknya, macam-macam caranya, macam-macam yang ditawarkan kepada kita. Kalau dia orang yang sekedar kehausan, dia akan datang dengan bawa air dingin, sampai awake dhewe milik banget minum dari air tersebut. Setelah itu setannya ngiming-ngimingkan kepada ojo kita lah orang jadi nawarkan kepada orang yang mati ini tadi, kamu mau nggak minum ini? Mau, saya haus sekali. Tapi tolong, saya ngasih ini nggak cuma-cuma. Tak bayar pakai apa? Pakai rumahku, nggak apa-apa. Tokoku iki PN Rita, trukku iki PN Rita, perusahaanku ini ambil semuanya. Katanya si orang yang meninggal ini tadi. Katanya si orang yang meninggal ini tadi. Setelah itu katanya setan, aku nggak butuh sama itu semuanya. Setan nggak butuh rumah. Nggak butuh hotel, nggak butuh wisata, nggak butuh jungkir balik kayak kita, nggak butuh. Jangan butuh jungkir balik nopo. Saya masih seneng niku naik nopo. Jadi sudah nggak butuh sama itu semuanya. Setelah itu kalau gitu saya bayarnya pakai apa? Berikan kepadaku sujudmu, berikan kepadaku imanmu, berikan kepadaku kepercayaanmu. Kalau orang yang imannya lemah, kalau orang yang imannya itu gampang tergoyahkan, wes pokoknya aku ngombe. Terserah, ambil. Gimana caranya? Saya sudah tidak mampu apa-apa. Saya sudah tidak mampu untuk rukuk, tidak mampu sujud, tidak mampu untuk beribadah. Gimana caranya? Sujud aja pakai hati. Sujud dia pakai hatinya, dicabut sama Allah Ta'ala. Itu ada juga yang modelnya itu didatangkan seperti orang-orang tercinta kita, datang jadi bapak kita, datang jadi ibu kita, datang jadi saudara kita, datang jadi guru kita. Terus habis itu nawarkan, ternyata setelah saya meninggal ini, guru-guru yang sudah meninggal, orang-orang tercinta kita yang sudah mendahului kita ngomong, padahal ini penjelmaan dari setan. Dia ngomong, ternyata setelah saya mati, sing bener itu agama Islam. Yang benar itu bukan agamanya Nabi Muhammad. Terus apa? Tiba-tiba Kristen yang benar, tiba-tiba Yahudi yang benar, tiba-tiba Buddha yang benar, tiba-tiba ayo sekarang masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tunduk kamu sama agama yang benar tersebut, nanti ikut sama saya, nanti gabung sama saya. Ini. Jadi kadang-kadang menjelma seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau berharap, kalau kita misalkan mau ketika saat-saat itu, detik-detik itu kita tidak merasakan haus, tidak merasakan untuk didatangi jelmaan-jelmaan setan, menjelma dengan berbagai macam cara, menjelma dengan berbagai macam cara, menggoda kita dengan jalan manapun, kita minta sama Allah Ta'ala, Allahumma hawwin alaina sakarat. Ya Allah, ringankan sekarat saya, ringankan fitnah kematian saya, ringankan. Bahkan kalau perlu memang kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad ketika saya mati, hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saya mendapatkan sakarat terakhir saya. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad yang hadir, setan ngalih. Kalau Nabi Muhammad yang menyaksikan kita, malaikat setan-setan atau penggoda fitnah ini tadi akan terasa ringan. Tapi siapa kita minta seperti itu? Wong sholawatane yo arang-arang, sholawatane yo titik, kadang ngeling, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Mayoritas akhlak kita bukan akhlaknya Nabi Muhammad, mayoritas kelakuan kita bukan kelakuannya Nabi Muhammad, mayoritas cara berpikir kita jauh dari cara berpikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap minta aja. Kalau di hadapan Allah Ta'ala muka tebel aja. Allah, pokoknya aku koyok ngene bene, tapi Nabi Muhammad hadir ya Allah.
Karena kalau sudah Nabi Muhammad yang hadir, yang lainnya terhempas. Bahkan ada kisah salah seorang ulama yang bernama Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Beliau itu salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i, dan beliau itu adalah salah satu dari imam mujtahid. Kalau kita dengar ada namanya madhab Syafi'i, ada yang namanya madhab Hambali. Ini yang pelopornya atau orang pencetusnya namanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Dikatakan Sayyidina Ahmad bin Hanbal ini ketika sakaratul maut, ketika beliau merasakan sakitnya sakaratul maut, ditalkin sama keluarganya untuk mengucapkan, kan begitu kan orang kalau mau meninggal kan sama Rasulullah disuruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Terus talkinkan kepada orang-orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian, talkinkan di telinga mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus seperti itu. Maka dikatakan Sayyidina Ahmad bin Hanbal ini ketika ditalkin sama keluarganya la ilaha illallah di telinga, maka yang keluar dari lisannya kalla wa bu'da, jauh saya dari itu, kalla wa bu'da. Jadi ditalkin lagi kalla wa bu'da, ditalkin lagi kalla wa bu'da, sampai meninggal. Sampai meninggal. Ini keluarganya yang ya Allah, imam besar, imam mujtahid, imam yang level keilmuannya itu luar biasa tinggi, dengan ibadah yang luar biasa banyak, muridnya akeh, gurune akeh, meninggal ditalkin la ilaha illallah, jawabannya kalla wa bu'da, emoh aku gah. Jadi semua keluarganya ini sedih luar biasa, sakit di dalam hatinya. Piye kita mau ngomong apa, kita mau nyeritakan gimana, persepak terjangnya seperti itu, tapi akhir hayatnya seperti ini. Maka dikatakan setelah itu malamnya, begitu beliau meninggal malam hari, ada yang mengatakan malam harinya ada orang yang mimpi, ada juga yang mengatakan di sela-sela sakaratnya beliau, di masa-masa nggak sadar, karena ketika orang sakaratul maut, ketika roh ada di kerongkongan itu dibukakan semuanya, Bu. Tempat kembalinya kita dibukakan, malaikat ketok kabeh, orang-orang tercinta kita yang akan menyusul kita itu hadir semuanya. Keluarga kita, suami kita, orang tua kita, yang kita sayang, orang semuanya hadir di situ. Semuanya hadir nyambut kita, akan ikut membawa roh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan waktu itu ada yang mengatakan setelah itu ada orang yang mimpi, ada juga yang mengatakan di sela-sela masa sadarnya beliau. Di sela-sela masa sadarnya beliau, anaknya ini menanyakan, wahai imam, wahai engkau, ya abati, wahai ayahku, kenapa kok ketika saya talkinkan la ilaha, jadi ketika sakarat itu dijawab la ilaha illallah ya kalla wa bu'da, tapi kadang-kadang ketika dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi gonta-ganti. Katanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan waktu itu ketika saya menjawab dengan kalla wa bu'da, saya bukan sedang menjawabi kalian. Saya bukan sedang menjawabi kalian, tapi saya sedang menjawabi setan yang hadir di hadapan saya ketika masa pencabutan nyawa saya. Setelah itu anaknya menanyakan, apa? Ini setannya datang berbentuk seperti apa? Bagaimana dia itu datang kepadamu wahai imam? Katanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal, dia datang dengan menggigit jari-jarinya. Dia datang dengan menggigit jari-jarinya, setelah itu mengatakan futta alaina ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu itu memang orang yang luar biasa. Ilmumu luar biasa, ibadahmu luar biasa, inimu luar biasa. Dipuji-puji tidak karu-karuan. Bahkan sampai gigit-gigit jarinya, gigit-gigit tangannya sebagai ekspresi bahwasanya seakan-akan setan ini koyok ndak iso masuk menggoda Sayyidina Ahmad bin Hanbal, itu ndak mampu. Maka Sayyidina Ahmad bin Hanbal seorang ulama, beliau jawab kalla wa bu'da, saya jauh dari apa yang kamu katakan, saya jauh dari
dari pujian-pujian dirimu. Jadi pada saat itu si bukan malaikat, setan ini masuk dengan berbagai macam, dia yakin yang dihadapi ini adalah Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Kalau ditawari air pasti nolak, ditawari tentang perbandingan agama dia akan menolak, dikasih perbanding, didatangkan orang-orang yang dicintai untuk menggoda dia tetap tidak akan ngaruh. Maka yang diusahakan sama setan ini untuk memasukkan satu dosa terberat ke dalam diri Sayyidina Ahmad bin Hanbal, yaitu dosa sombong. Dimasukkan biar dia riak, dimasukkan biar beliau itu istilahnya merasa puas dengan ibadahnya, merasa puas dengan sepak terjangnya, merasa puas dengan umurnya. Satu dosa yang ingin diselipkan kepada rohnya Ahmad bin Hanbal, Sayyidina Ahmad bin Hanbal di akhir-akhir usianya. Awake dhewe kira-kira siap apa ndak? Kamu kan yang muridmu banyak, oh pancen. Kamu kan yang sedekahmu banyak, oh siapa saya? Kamu kan yang banyak nolong orang, kamu kan yang sholawatnya banyak, kamu kan yang ngajinya banyak, kamu kan yang ke tempat-tempat yang baik, kumpulanmu kan baik-baik. Oh saya memang kayak gitu. Ditarik tok, kene-kene bareng aku, sini sama saya, berarti kamu golongan saya. Gampang kalau kita naudzubillah, muga-muga dikuatne, muga-muga dimampukan, muga-muga dikasih, diliputi sama rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menghadapi kematian dengan cara yang terindah. Jadi dikatakan di sini ada al-muhtadar. Al-muhtadar huwa man hadaral maut wa lam yamut. Jadi al-muhtadar, orang yang al-muhtadar itu apa? Al-muhtadar itu adalah orang yang menghadapi kematian tapi belum mati. Orang yang menghadapi kematian tapi belum mati. Maka ada adab-adabnya. Kita yang hidup ketika mendapati tanda-tanda kematian dari seseorang, atau mungkin dokternya atau perawatnya mengatakan ini ini sudah mau, ini sudah hampir meninggal, ini sudah mau meninggal dunia, maka kita yang hidup bisa memperlakukan orang yang meninggal di antara kita itu sesuai dengan adab-adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yuj'al muhtadar ala jambihil aiman ilal qiblah. Kalau bisa ini tidak memaksa. Jadi adab di sini adalah sunnah, bukan wajib. Jadi adab yang pertama adalah kita hadapkan mereka ke arah kiblat. Kalau bisa miring ke sebelah kanan, dan sebelah kanannya itu adalah kiblat. Sebelah kanannya itu adalah kiblat. Fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wajhu wa musahu lil qiblah. Tapi kalau sudah enggak mampu lagi untuk miring, minimal dia delujur kakinya ke arah kiblat. Delujur kakinya ngadep ke arah kiblat. Itu adab yang pertama. Setelah itu adab yang kedua, ayyulaqqan asy-syahadah, ditalkin syahadah, ditalkin la ilaha illallah, terus diperdengarkan di telinga mereka, birifqin, tapi pelan-pelan. Seperti yang tadi saya ceritakan, dia menghadapi sakit yang luar biasa, haus luar biasa, fitnah yang luar biasa. Maka kalau ditakutkan ketika kita memaksa, ketika kita ngomong dengan cara yang kasar, malah mereka tidak mau. Jadi birifqin, dengan pelan-pelan, wala yulah alaihi, jangan dipaksa, wa yuqalu lahu qul, bahkan dikatakan jangan sampai ngomong, ayo nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Alon-alon bu, la ilaha illallah, nek, la ilaha illallah, na, la ilaha illallah. Al-afdal talqin ghairi. Bahkan kalau misalkan antara orang tua dengan anak, yang paling afdal itu anak-anaknya sendiri yang menalkinkan. Tapi kalau ditakutkan ketika yang nalkin ini anak-anaknya, dia malah sakit hati. Kayak misalkan orang kaya luar biasa, hubungannya sama anak-anaknya tidak baik. Nanti dia malah berprasangka, oh anak-anakku ini melek aku udah mati, aku ditalkin. Akhirnya dia nggak mau. Maka jangan anak-anaknya kalau gitu.
Tapi kalau hubungannya sama anak-anaknya baik, tahu persis nggih tentang kasih sayang orang tuanya ke anaknya dan anaknya ke orang tuanya, maka silahkan anak-anaknya untuk menalkin nggih. Makanya dikata al afdal talqinu ghairul waris. Nggih, yang afdal yang nalkin itu bukan ahli waris. Ini kalau hubungannya tidak baik. Tapi kalau hubungannya baik, maka silahkan anak-anaknya untuk menjadi penalkin pada saat itu. Kalau dirasa ini ngomongnya sudah sulit, kalau la ilaha illallah terlalu panjang, gimana kalau kita talkin Allah, Allah, Allah? Boleh, boleh. Untuk para ahli la ilaha illallah, untuk orang beriman kita talkin Allah, 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 tidak apa-apa. Tapi kalau orang non muslim, kalau orang non muslim seperti Nabi Muhammad ketika menghadapi kematian salah satu pamannya beliau, yaitu Abu Thalib, paman terbaiknya beliau, yang sampai akhir hayatnya tetap tidak mau bersyahadat, itu Nabi Muhammad di telinganya yang ditalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan harapan meninggal dalam keadaan iman. Meninggal. Bahkan dikatakan pada saat itu salah satu pamannya Nabi yang lain, tidak salah, sepupunya Nabi, kalau tidak salah, kalau bukan Sayyidina Ja'far ya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, faqad sami'tuhu qalaha, saya sudah dengar Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi waktu itu bukan Nabi Muhammad yang ada di sampingnya. Setelah itu Nabi Muhammad dengar, coba saya lagi dengarkan. Tapi ternyata sampai akhir hayat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya keimanannya Abu Thalib itu kan masih diragukan. Ada yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan Islam, ada yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, untuk kita yang mendengar tentang kisah tersebut, jangan berprasangka yang buruk, tapi berprasangka yang baik. Ini pamannya Nabi, yang dukung perjuangannya Nabi, yang mengorbankan apapun yang dia miliki untuk Nabi. Masa sih Allah Ta'ala tega menempatkan beliau di tempat yang terburuk? Jadi lebih baik husnudzon ketimbang suudzon. Jadi ditalkin syahadah, kalau bisa la ilaha illallah. Kalau terlalu panjang Allah, Allah, Allah. Kalau di hadapan non muslim kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu yang ketiga ayyuqra indahu suratain, dibacakan di sekitarannya itu 2 surat, Yasin sama Ar-Ra'd. Yasin sama Ar-Ra'd, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacakan kepada orang-orang yang sekarat di antara kalian, yang sebelum meninggal ataupun setelah meninggal, bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin kepadanya untuk mempermudah keluarnya ruh ketika dia menghadapi sakaratul maut, atau istilahnya akan mendapatkan hadiah terbaik kalau dia itu setelah meninggal. Bacakan surat Yasin. Juga disunahkan juga untuk membaca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Katanya Sayyidina Jabir, saya dengar Nabi Muhammad itu mengatakan kalau orang menjelang meninggal dibacakan surat Ar-Ra'd, maka itu akan mempermudah keluarnya ruh. Yuhawin, memperingan rasa sekarat yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi Yasin Ar-Ra'd sebelum meninggal. Setelah meninggal Yasin aja. Enggak Yasin tok sebenarnya. Bacakan surat apa jadi hatam nih. Sebaiknya paling afdolnya itu khotmah. Kita bacakan hataman-hataman. Enggak mampu hataman-hataman yo sak juz. Kalau enggak mampu juga yo Yasin. Enggak mampu juga Yasin Fatihah. Nggak kuat nah bismillah. Jadi ayyuqra indahu surat Yasin war-Ra'd. Jadi dibacakan 2 surat tadi, Yasin sama Ar-Ra'd. Setelah itu yang keempat ayyuhassin dhannuhu billah wa yuraqib fit taubah wa kitabatil wasiyah. Setelah itu diwanti-wanti juga untuk selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi orang ketika meninggal itu jangan sampai keluar keluh kesah.
aku kok loro koyok ngene, aku kok sakit kayak gini ha. Tugasnya orang yang ada di sekitarnya ditenangkan. Ndak apa-apa, dosane lagi digugurkan, kebaikannya diangkat, derajatnya diangkat, yang baik mandangnya, yang baik mikirnya, yang indah, biar meninggal dalam keadaan ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuhassin dhannuhu billah wa yuraqib fit taubah. Kalau dia dalam keadaan istilahnya apa? Ya, tapi ini mesti istilahnya banyak dosa yang dilakukan, maka dimotivasi untuk tapi ini bukan pas hari sekaratnya, tapi hari-hari menjelang itu misalkan. Jadi sudah kelihatan sakit, sudah kelihatan tidak berdaya dan lain sebagainya, dibanyakin baca istighfarnya, dibanyakin taubatnya, diperbanyak, sholatnya dijaga, ngoten-ngoten niku. Wa kitabatil wasiyah. Kalau mampu, kalau kuat, kalau terbiasa sekitaran situ memandang wasiat ini dengan cara yang baik. Wasiat itu sunnahnya Nabi, Bu. Kita itu saya dulu ketika di pesantren terbiasa nulis wasiat, tapi sekarang wis rodok ndak jadi terbiasa nulis wasiat. Jadi sebelum tidur itu di bawah bantal itu selalu ada surat wasiat. Kalau saya meninggal, saya ninggalkan ini, tolong yang mandikan saya ini, tolong yang ngafani saya di ini, tolong saya dikuburkan di sini, dan lain. Itu namanya wasiat. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya wajib. Yang wajib apa? Yang wajib kalau hubungannya dengan sesama manusia. Kalau punya utang, kalau punya tanggungan, kalau punya janji, kalau punya nazar, diwasiatkan di situ. Berapa banyak orang meninggal, anak cucunya terkaget-kaget. Tibake bapakku duwe anak ning gone kene, duwe bojo neng omah kene. Di daerah sini ada keluarga baru, taunya setelah bapaknya meninggal. Karena nggak nulis wasiat. Padahal keluarganya yang lain ini kan berarti adik-adiknya anak kandungnya. Nah itu ya anak kandungnya gian. Kalau di dalam pernikahan yang baik, pernikahan yang indah, maka itu juga tanggungannya. Banyak ini pas pandemi ini banyak orang curhat, istilahnya nemu ibu baru, nemu anak baru. Kayak yang lebih parah lagi, tiba-tiba bapakku ninggalkan utang luar biasa banyak. Omae tokone didol ndak nutup untuk utang-utangnya ini tadi. Shock kan anaknya. Makanya itu perlunya nulis wasiat. Dan ini wasiat-wasiat semacam ini yang sifatnya tanggungan-tanggungan semacam ini hukumnya wajib. Kalau jenengan punya rekening, pin rekeningnya dikasih tahu. Ojo sampai mati ben duitku ning rekening ae. Anak-anakku ora usah jiko. Jangan mesakne. Mesakne. Jadi dituliskan. Ini saya punya usaha ini, uang saya sekian. Kalau misalkan tahun itu belum bayar zakat, saya belum bayar zakat, saya belum bayar ini, itu hukumnya wajib. Wajib nuliskan wasiat semacam itu. Setelah itu ada juga yang hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah wasiat di dalam apa? Di dalam kebaikan-kebaikan yang ingin kita tinggalkan. Kayak abah saya, walaupun tidak dituliskan, tapi beliau selalu wanti-wanti, tolong rutinan malam Sabtu Kliwon di rumah jangan diberhentikan. Masih wabini sudah tidak ada. Makanya kita pertahankan, dan muga-muga iso mertahane jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Jadi abine biasa ngasih di sini sekian, ngasih di sini sekian, naruh ini, itu diwasiatkan sama beliau. Yang rutin itu tolong dipertahankan. Itu wasiat kebaikan. Jenengan juga cari, misalkan di rumahnya enek yasinan keluarga setiap malam Minggu atau setiap malam apa, tolong ojo dibubarne, biar mamah, biar umi tetap dapat kirimannya nanti setelah meninggal. Jadi jejak-jejak kebaikan itu jenengan wasiatkan. Seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi sekalipun. Ketika Nabi Allah Yakub menjelang meninggal, wa idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Allah Yakub menjelang meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya, ditanyain anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalian mau nyembah siapa setelah saya meninggal? Anak-anaknya jawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim
Ibrahim wa Ismaila. Nah, saya akan tetap menyembah sesembahan seperti yang jenengan sembah, Ka'bah saya sembah, kakek saya sembah, nabi-nabi sebelum saya yang disembah, saya akan tetap berada di dalam agama tersebut. Ini wasiat kebaikan. Nggih, hukumnya adalah sunnah. Nggih. Boleh juga yang mubah. Mubah itu semacam apa? Yo kalau jenengan mau ninggalkan nggih wasiat-wasiat semacam misalkan saya pengen dimandikan sama siapa? Nggih. Saya pengen dimandikan sama anak-anak saya aja, enggak usah orang luar. Saya tolong kalau dikafani, misalkan saya punya kain ihram yang pernah tak cuci pakai air zam-zam, tolong dibalutkan. Saya punya sorban dari kiai ini, tolong dibalutkan, jadikan kerudung saya, jadikan ini saya. Itu wasiat-wasiat yang diperbolehkan. Ya, saya tolong dikuburkan di sini, saya tolong ini. Nah, dituliskan itu. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ada yang mubah. Yang mubah ini dan tiga-tiganya sebaiknya semampu anak cucunya, semampu orang-orang yang ditinggalkannya untuk ditunaikan. Lek ndak mampu ndak masalah. Tapi kalau masih mampu sebaiknya biar kita tetap bisa berbakti ketika mereka hidup dan kita tetap bisa berbakti walaupun setelah mereka meninggal dunia. Jadi itu wa yuhassin dhannuhu billah wa yuraqib fit taubah wa kitabatil wasiyah wa ma yusannu ba'da mautih wa qabla ghuslih. Nggih. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya tentang kesunahan-kesunahan setelah kematian tapi sebelum dimandikan.